Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Marilah kita memasuki saat teduh. Amin. Nas firman Tuhan pada pagi ini, Kamis 14 Oktober 2021, terdapat pada 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kita perlu membedakan antara karunia roh dan buah-buah roh dan jabatan rohani. Buah-buah roh adalah ciri-ciri watak Kristen. Setiap orang percaya berkewajiban mengembangkan semua buah roh itu. Bandingkan Galatia 5 ayat 22-23. Jabatan-jabatan rohani merupakan kedudukan di dalam gereja untuk menyelenggarakan urusan-urusannya, entah itu pengawasan rohani atas domba-domba Allah, para penatua, atau pengawasan rohani di dalam hal yang bersifat sementara, seperti para diaken dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13. Hanya beberapa orang percaya tertentu saja yang memegang jabatan rohani. Karunia roh ada berbagai kemampuan yang diberikan oleh Tuhan yang berkaitan dengan pelayanan di gereja lokal. Setiap orang percaya memiliki karunia roh, tetapi tidak semua orang percaya memiliki karunia yang sama. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11. Paulus melihat jemaat di Korintus berada dalam bahaya menyalahgunakan hak-hak istimewanya dengan cara menekankan secara berlebihan karunia spektakuler tertentu. Paulus pertama-tama mengemukakan soal kesatuan dan keragaman dari semua karunia yang ada. Pasal 12 ayat 1-31a. Kemudian soal keutamaan kasih di atas usaha mencari karunia. Pasal 12 ayat 31b sampai 13 ayat 13. Dan akhirnya soal penilaian serta pengaturan penggunaan karunia bernubuat dan karunia berbahasa roh dalam pasal 14 ayat 1-40. Paulus menekankan bahwa adalah baik karunia-karunia roh, tetapi di atas semuanya itu yang lebih tinggi adalah kasih. Sebab kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus menegaskan bahwa karunia yang paling utama yang harus diperhatikan oleh setiap warga gereja untuk membangun tubuh Kristus adalah kasih. Pada 1 Korintus 12 ayat 31. Semua karunia, sehebat apapun, akan menjadi sia-sia, tidak berguna bagi orang lain, juga bagi diri sendiri, bila tidak dilakukan dalam kasih. Kita bisa saja seperti jemaat di Korintus yang menganggap karunia yang kita miliki lebih penting dari orang lain. Misalnya, karunia berkomunikasi, karunia bernubuat, hikmat, iman, atau karunia berkorban dalam pelayanan. Tentu semua itu penting dan berguna. Penting dan berguna bila dilakukan dalam kasih dan digerakkan dalam kasih. Firman ini mengajak kita untuk setiap karunia yang sampai kepada kita, hendaknya kita lakukan dalam kasih dan digerakkan dalam kasih. Amin. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami,
seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah atas kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.